Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muwahhidun, ya, orang-orang yang bertauhid. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Semoga Allah nilai kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Baik ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan Kitab Tauhid, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Terakhir bab berapa ibu-ibu? Bab 22. Bab 22 sudah selesai. Sekarang masuk bab 23 berarti. Baik, kita masuk pada bahasan di bab yang ke-23. Coba dilihat di situ dalil pertama Al-Maidah 60, benar atau tidak? An-Nisa 51. Ini biar kita samakan ya, biar ibu-ibu bisa ngikutin. Judulnya apa, Bu? Oh ya, benar. Sahih. Aywa, An-Nisa ayat 51 ya. Tayyib ya. Baik, ini saya bawakan kitab syarahnya, kitab Tauhid syarahnya Ustadz Yazid ya. Jadi yang dipegang sama ibu-ibu matannya itu ya. Nanti saya akan tambahkan rincian-rinciannya dari syarah kitab Tauhid ya. Bapak Ibu sekalian ya. Di bab yang ke-23 ini ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sesungguhnya di kalangan umat ini akan ada orang-orang yang menyembah berhala. Di sini dalil sekaligus sebuah kesimpulan ya, bahwasanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, maka akan semakin banyak orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu selalu kita sebutkan bahwasanya para nabi dan para rasul, inti dakwah mereka adalah tauhid. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh ada 10 generasi. Dalam 10 generasi ini orang-orang melakukan maksiat, tetapi belum ada yang melakukan kesyirikan. Ketika generasi ke-10 sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, maka datanglah orang-orang dari kalangan sebagian umatnya Nabi Nuh yang mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat. Mereka menyembah orang-orang soleh yang sudah wafat. Setelah munculnya dosa syirik, barulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ketika bukan dosa syirik, Allah biarkan manusia. Jarak dari Adam ke Nuh itu jarak yang lama. Di situ ada pembunuhan, perzinaan. Di situ ada kezoliman antara sesama manusia. Tetapi Allah tidak utus Nabi Nuh. Ketika terjadi syirik, diutuslah Nuh alaihi salam.
Baik, kita bacakan dulu di sini. Sebelum kita baca sebagian dari dalil, saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis atau syarah kitab ini. Disebutkan kesyirikan mungkin terjadi di kalangan umat ini. Kesyirikan tersebut bisa dalam bentuk peribadatan kepada kuburan, peribadatan kepada wali-wali atau orang-orang soleh yang sudah meninggal, karena umat ini menganggapnya itu bukan sebuah kesyirikan. Jadi 3 jenis ini, kesyirikan terjadi di kuburan-kuburan, kesyirikan terjadi karena mengkultuskan orang-orang soleh. Kebanyakan umat melakukan ini, mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan. Makanya mereka kalau kita katakan tinggalkan itu kesyirikan, mereka akan bantah, Pak. Ini bukan syirik, ini tawassul, kata mereka. Kami sedang bertawassul kepada orang soleh yang sudah mati. Jadi ditukar sama syaitan, syirik dengan tawassul. Makanya di antara tugasnya syaitan, dia memperhias yang namanya keburukan-keburukan. Syirik diganti namanya menjadi tawassul. Dan seringkali orang mengatakan kami tidak menyembah orang soleh ini, kami tidak menyembah kuburan ini, tapi kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Maka kita katakan itulah yang syirik. Disebutkan oleh Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami menyembah kubur-kubur ini, orang-orang soleh ini, kami tidak menyembah mereka, kata orang-orang musyrik. Tetapi kami hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah dengan perantara mereka. Itulah yang dinamakan syirik. Baik, disebutkan di sini sebelum kita masuk ke matan ya, ke dalil An-Nisa 51. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini penulis kitab, syarah kitab tauhid, beliau memasukkan satu dalil yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan", sesungguhnya syaitan. Syaitan dengan iblis bedanya apa, Pak? Kalau iblis depannya I, Ustaz. Kalau setan S gitu. Apa beda iblis sama setan? Kalau syaitan, ini adalah sifat ya. Terkadang dia berada pada diri makhluk, maka dikatakan manusia minal jinnati wan nas. Sifat buruk yang melekat pada diri jin itu setan. Sifat buruk yang melekat pada diri manusia itu setan. Jadi manusia setan itu. Itu benar, Pak. Adapun iblis ini adalah pimpinannya. Awalnya dialah yang tidak mau sujud kepada Adam. Tetapi iblis bukan dari golongan malaikat. Ingat. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis tidak pernah sama sekali berasal dari golongannya malaikat. Malaikat ya malaikat. Iblis itu dari golongan jin. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, kata Allah. Iblis ini dulu dia dari golongan jin. Kemudian dia membangkang dengan perintah Allah. Maka jin yang durhaka kepada Allah, induknya iblis. Nah, di sini apa kata Nabi? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Subhanallah, ini hadis kita harus benar-benar perhatikan ini. Kata Nabi, sesungguhnya setan, baik setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia, sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Setan sudah putus asa. Orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab, tidak mungkin setan bisa untuk membuat mereka jatuh kepada syirik. Sulit. Apakah setan berhenti? Enggak. Kalau setan tidak bisa membuat orang-orang yang sholat terjatuh kepada syirik,
Apa strategi setan yang kedua? Kata Nabi, walakin fi tahrishi bainahum. Tetapi syaitan akan terus berusaha membuat permusuhan di kalangan kalian. Jadi setan kalau nggak berhasil membuat kita jatuh ke syirik, syaitan akan membuat kelompok-kelompok ahlu sunnah, orang-orang yang bertauhid ini saling bermusuhan. Hati-hati ya. Kita harus jaga ukhuwah Islamiyah kita, jaga ya. Kita harus jaga ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita. Dulu para ulama ketika ditanyakan, wahai Sufyan, wahai Auza'i, sesungguhnya ahlu sunnah memberikan salam kepadamu dari negeri timur. Maka kata mereka, sampaikan salamku kepada ahlu sunnah yang di sana. Karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Udahlah kita sedikit, bermusuhan lagi. Jadi repot jemaah. Makanya kita jangan sampai mau digoda sama setan untuk bermusuhan di kalangan ahlu sunnah. Itulah upaya setan untuk merusak umat Islam. Ada perbedaan-perbedaan ringan, perbedaan-perbedaan yang sifatnya fikih, sudahlah. Kita boleh mengatakan pendapat yang saya lebih kuatkan ini, tetapi dia masih saudara saya, walaupun berbeda pendapat. Kecuali pendapatnya nyeleneh, ya. Tapi kalau beda-beda ijtihad, ya sudah. Kita boleh menjelaskan ini kebenaran, yang ini salah, tapi tetap mereka adalah saudara kita. Mereka adalah guru-guru kita. Mereka adalah teman-teman kita. Mereka sahabat-sahabat kita. Makanya ahlu sunnah itu ketika mereka mengkritik, mereka adil. Adil mereka. Ya, jangan karena masalah-masalah ijtihadi akhirnya sebagian orang ya, benar-benar membenci saudaranya. Dulu Al-Imam Asy-Syafi'i dia pernah berdebat dengan salah seorang musuh debatnya, As-Sadafi ya. Kemudian selesai dia berdebat, Imam Syafi'i kejar. Diambil tangannya sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kita memang berbeda pendapat, tapi tetaplah kita boleh bersaudara. Hati yang lapang. Kenapa saya katakan ini? Ya, kita kalau lihat ikhwan akhwat di majelis, masya Allah ya. Tapi kalau sudah masuk di media sosial, walaupun saya nggak main di media sosial, info-info dari orang-orang, wah kalimat-kalimat yang mengerikan. Jempol-jempolnya ini mengerikan. Ada yang membantah. Dia bantah Ustadz Ahlu Sunnah juga, masalahnya begitu. Dia bantah Ustadz Ahlu Sunnah, kemudian dia bantah ini, dia bantah itu. Makanya hati-hati. Setan, dia sudah putus asa. Membuat kita jatuh kepada syirik sulit. Terutama di Jaziratul Arab. Mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Makanya di Arab Saudi semua potensi-potensi kesyirikan ditutup. Ya atau tidak? Ditutup. Kenapa? Takut orang jatuh kepada syirik. Kemudian kata dari hadis yang mulia ini ya, ada beberapa pelajaran ya. Disebutkan terbukti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendakwakan tauhid di Jaziratul Arab, ternyata di antara mereka ada yang musyrik dan ada yang tidak. Dan kata penulis, ya Ustaz Yazid rahimahullah, beliau mengatakan terbukti hadis Nabi ini. Ada yang syirik, ada yang tidak. Artinya tidak semua orang di Jaziratul Arab mereka tauhid, tidak. Tapi sebagian jatuh juga kepada kesyirikan. Kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat-umat sebelum mereka. Rasul sudah mengatakan nanti umat Islam ini akan mengikuti gaya-gayanya Yahudi dan Nasrani, selangkah demi selangkah. Walaupun nanti orang Yahudi ini Nasrani masuk ke dalam lubang buaya, maka orang-orang Islam pun ikut masuk ke lubang tersebut. Ini perlu diperhatikan ini ya.
Jadi jangan sampai kita bebas dari kesyirikan, tapi kita terjatuh kepada tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada yang bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dia tanya, Syekh, apakah memanjangkan rambut untuk laki-laki itu sunnah? Karena kita baca dalam sejarah Nabi rambutnya panjang. Gimana ibu? Tiba-tiba suami ibu bilang, Dek, aku mau panjangin rambut. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Nabi rambutnya panjang loh, Bu. Nabi pernah rambutnya panjang sampai di telinga beliau atau sebagian dari pundak. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Iya. Seandainya dia bisa memanjangkan rambutnya, kemudian dia merapikannya, dia merawatnya, itu sunnah. Tapi kalau niat dia bukan untuk mengikuti Rasulullah, maka dia terjatuh kepada tasyabbuh. Maka Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, seandainya aku adalah orang yang telaten untuk mengurus rambutku, aku akan panjangkan rambutku seperti rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu sisi rambut panjang bagi laki-laki itu sunnah, Pak. Ya sunnah. Jangan kaget kalau ada ustadz rambutnya nanti panjang segini. Ini ustadz preman ini, bukan. Kalau dia rapi rambutnya, Nabi seperti itu. Cuman kalau dia tidak bisa mengurus rambutnya, berantakan, apalagi niat dia untuk mengikuti orang-orang kafir, maka dia nggak dapat pahala mengikuti sunnah itu. Dan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang muwahhid, kita berusaha untuk terus bertauhid. Kita ingin dalam hidup kita ini, kita sudah berusaha mengamalkan semua sunnah Nabi. Usahakan, Pak. Apa sunnah Nabi yang belum kita kerjakan? Kerjakan. Walau sekali seumur hidup. Tentu yang bisa kita kerjakan. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, wahai Imam, apakah ada sunnah Nabi yang belum engkau kerjakan selama hidupmu ini? Kata Imam Ahmad, ada satu. Ini saya pernah sampaikan di sebagian tempat. Apa sunnahnya? Imam Ahmad penghafal 1 juta hadis, Musnad Imam Ahmad. Dia mengatakan apa? Aku sudah amalkan seluruh sunnah Nabi kecuali satu. Apa itu? Tawaf dengan kendaraan. Tawaf dengan kendaraan. Nabi pernah tawaf dengan jalan kaki, pernah dengan onta, pernah. Maka seorang sesekali, nggak apa dia tawaf dengan skuter, nggak apa-apa. Itu bukan buat orang sakit itu. Seandainya seorang mau mengamalkan sunnah, iya pakai. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Imam Ahmad katakan, aku belum melakukan itu. Adapun yang lainnya dia sudah amalkan. Ya. Baik, kita bacakan satu firman Allah di sini dalam surah An-Nisa ayat 51. Dalil yang pertama dalam bab 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat, mereka percaya kepada jibt dan taghut. Apa itu jibt? Jibt adalah suatu istilah untuk patung atau berhala, dukun, tukang sihir dan semisalnya. Dia jibt itu istilah untuk apa? Berhala, dukun, tukang sihir dan semisalnya. Jadi lebih kepada ada sosoknya itu ada. Adapun taghut, ya, taghut itu disebutkan secara umum ma yu'bad min dunillah. Yang namanya taghut, apapun yang disembah selain Allah itu taghut. Apapun yang disembah selain Allah adalah taghut. Walau dia manusia, itu taghut. Dan pimpinannya taghut apa? Iblis. Jadi taghut bisa iblis, bisa jin,
bisa orang soleh yang disembah, bisa togut. Maka disebutkan di sini, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab Taurat, mereka percaya kepada jibat dan togut. Berarti kesyirikan ini bukan hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu juga jatuh kepada kesyirikan. Makanya seluruh dakwahnya para nabi dan para rasul itu tauhid, jamaah. Jadi tauhid ini kita nggak boleh bosan, Pak, nggak boleh bosan. Antum tahu ada salah seorang syekh diberikan gelar Baqiyatus Salaf sekarang, seorang syekh tidak asing di tengah-tengah kita ya, Profesor Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau di antara hay'ah kibar ulama yang masih hidup di masa ini ya. Mungkin ibu-ibu yang tidak tahu bisa lihat nanti di YouTube, biar kenalan dengan ulama, Bu. Ini Ustaz ngomong Syekh Shalih Fauzan, yang mana orangnya? Kenalan dengan ulama, cari nanti di YouTube, Syekh Shalih Fauzan. Sudah banyak fatwa diterjemahkan. Tadi saya mau ngomong apa tentang beliau ya? Sebentar Ibu. Syekh Shalih Fauzan ya, hafizahullah ya. Beliau ya, menyebutkan bahwasanya setiap dakwah pondasinya harus tauhid. Harus tauhid. Dakwah yang pondasinya tidak tauhid, beliau mengatakan hadza, ini menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah. Jadi apapun bahasannya harus dimasukkan nilai tauhid di situ. Kalau tidak ada nilai tauhid, maka materi itu sia-sia. Contoh, Pak. Kita mengajarkan tentang fikih usrah misalnya, atau fikih rumah tangga. Bagaimana seorang istri harus patuh kepada suaminya. Istri gak akan bisa patuh sama suaminya, yakinlah, kalau dalam hatinya tidak ada iman. Apalagi kalau suaminya tidak soleh, suaminya mungkin zolim sama dia. Selama statusnya istri, patuh atau tidak? Patuh. Begitu juga suami, selama dia punya istri, tidak suka atau dia suka, tetap wajib dia nafkahi. Itu semua dengan tauhid, Pak. Jadi mayoritas terjadinya dosa tauhid yang bermasalah. Ada anak tidak mau bakti sama ayah ibunya, tauhidnya masalah itu. Ada orang makan riba, tauhidnya masalah. Semua itu di tauhid permasalahannya. Makanya Syekh Shalih Fauzan, beliau pernah membuat majelis atau daurah ya. Dan ini beliau termasuk ulama yang paling senior di masa sekarang. Di antaranya ya, Ibu tahu dia buat daurah, yang hadir itu profesor-profesor akidah, dosen di kampus UIM, dosen di kampus ini, macam-macam. Apa bahasannya? Bahasannya apa? Yang dibahas apa? Kitab Usul Salasah. Yang sekarang kalau kita ngajarkan ke orang-orang, udah khotam itu Ustaz. Usul Salasah saya udah kuasai Ustaz. Ini Usul Salasah, pondasi. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa ya Rasul yang diutus kepadamu. Ini pertanyaan di alam barzakh. Apakah profesor akidah ini nggak ngerti sama itu? Ngerti mereka. Tapi ini adalah dasar tujuan kita hidup. Maka Syekh Shalih Fauzan ketika dia buat daurah ini, materinya itu Usul Salasah. Jadi ilmu bukan sekedar saya udah tahu ini. Ini udah tahu. Bukan. Ilmu tuh harus semakin kita dapat ilmu itu, semakin kita bertambah ketakwaan. Belajar kitab Usul Salasah, tentang siapa Rabbmu, siapa apa agamamu, bertambah rasa cinta sama Allah. Itu fungsi dari kita belajar iman dan tauhid. Makanya Allah ketika berbicara tentang surga, Allah tidak mengatakan surga itu untuk orang yang berilmu, tidak. Tapi Allah sebutkan surga untuk orang yang beramal. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan ta'malun, bukan ta'lamun, bukan.
Itulah surga yang diwariskan kepada orang-orang soleh. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dulu mereka amalkan di dunia. Allah tidak mengatakan dengan apa yang mereka ilmui, tidak. Karena ilmu hanya sebuah wasilah agar kita bisa beramal yang benar. Itu fungsi ilmu. Itu fungsi ilmu. Ilmu kalau nggak diamalkan, dia nggak akan bermanfaat. Ya. Makanya Allah sebutkan surga dimasuki oleh orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Baik, disebutkan Rasulullah bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat sebelumnya. Jika di antara umat sebelum mereka seperti Yahudi ada yang menyembah tagut, maka pada umat ini ada pula yang menyembah tagut. Jadi umat Islam ternyata dari akidah, ibadah, muamalah, gaya hidup, semua sebagian mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gaya makan, gaya bicara, subhanallah, gaya berpakaian, ikut orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, makanya kita ini tidak boleh ada rasa sama sekali ingin mengikuti mereka. Tidak ada. Ini orang-orang yang Allah laknat ya, di dunia dan di akhirat. Baik, di antara faedah ya, yang disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah, akan ada dari kalangan umat ini yang menyembah berhala seperti yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasara. Benar, ada sebagian umat Islam, dia sholat juga, dia zakat juga, dia haji juga, tapi ada yang dia sembah selain Allah. Walaupun tidak langsung mungkin berhala, enggak, tapi keyakinan terhadap jimat, dukun. Ini pernyataannya para ahli ilmu terkait ini. Kemudian disebutkan wajibnya beramal dengan ilmu. Siapa yang tidak beramal dengan ilmu, dia menyerupai Yahudi dan Nasrani. Dan di sini Bapak Ibu ya, setiap kita sholat, kita harus sadar kita sedang berlindung dari sifat Yahudi dan Nasrani. Kita baca Al-Fatihah ya atau tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan jalan yang lurus, beliau sebutkan beberapa penafsiran. Pertama, jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Itu jalan yang lurus. Jadi kita ini beragama tidak usah bengkok-bengkok, lurus saja. Menuntut ilmu, luruskan niat. Menuntut ilmu, niat untuk beramal. Berdakwah, niatkan lurus aja, jangan aneh-aneh. Dan ingat, konsep dalam dakwah kita hanya menyampaikan. Adapun orang dapat hidayah, orang tidak dapat hidayah, itu diserahkan kepada Allah. Maka disebut oleh para ulama, minallah ar-risalah wa 'ala ar-rasuli tabligh wa 'ala rasuli baligh wa 'alaina taslim. Allah yang menurunkan risalah, Rasul yang menyampaikan, kita yang menerima. Itu tugas masing-masing tuh. Allah yang menurunkan wahyu, Rasul tugasnya menyampaikan, sampai kepada kita, tugas kita taslim. Apa itu taslim? Menerima dengan lapang dada. Terima semua hukum Allah, diterima semuanya. Kita baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, jalannya Nabi dan para sahabat. Ibnu Katsir juga menafsirkan ihdinas siratal mustaqim maksudnya adalah sunnah. Sunnah. Makanya sunnah ini harus terus kita pegang. Dan kita bersyukur kita seorang muslim yang kita ini setiap hari ingin mengamalkan sunnah. Sunnah Nabi SAW. Baik sunnah yang berkaitan dengan ibadah atau sunnah yang berkaitan dengan muamalah. Dua-duanya kita amalkan. Sunnah ibadah kita amalkan, sunnah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, amalkan. Menghormati yang tua, mencintai yang muda, itu sunnah atau tidak? Sunnah Nabi itu. Memberikan salam kepada orang yang sedang berkumpul, kita sendirian jalan, berikan salam.
Yang di atas kendaraan memberikan salam yang di jalan. Itu sunnah semuanya. Mau berhutang, muamalat, tulis. Jadi Islam ini sempurna ya. Cuman terkadang kita meremehkan sunnah, kita tidak berusaha mengamalkan sunnah. Amalkan sunnah ya. Sesekali kalau jalan nggak usah pakai sendal. Ini benar ini. Nabi disebutkan di antara sunnahnya apa? Sesekali nggak pakai sendal. Kata Nabi, al-badha'atu minal iman. Kesederhanaan bagian dari iman. Kesahajaan, kesederhanaan itu bagian dari iman. Lihat dulu bagaimana Nabi sederhana hidup, itu bagian dari iman. Masjidnya Nabi sederhana, kerikil-kerikil tanah sederhana, pelepah kurma sederhana. Jadi jangan kita ini terbiasa hidup mewah, karena al-badha'atu minal iman, kata Nabi. Kesederhanaan bagian dari iman. Kemudian juga di antara tafsir al-Imam Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah maksudnya Abu Bakar dan Umar. Lihat indahnya penafsiran para ulama. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku taufik sebagaimana jalannya Abu Bakar dan Umar. Ini dua orang sahabat ya, yang paling dicintai oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar. Dan dua-duanya adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Walaupun mereka dua-duanya ini ahli tauhid, ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi agar dibaca dalam sholatnya, apa yang Nabi ajarkan sama Abu Bakar? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dan seterusnya. Apa kata para ulama? Abu Bakar minta doa yang bisa dia baca dalam sujudnya, tetap Nabi suruh Abu Bakar baca, ya Allah aku telah melakukan kezoliman, dosa yang banyak. Itu Abu Bakar. Apalagi dengan kita. Pada Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan lampau. Tapi tetap dia disuruh sama Nabi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantara sifatnya Yahudi dan Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Yahudi memang disebutkan mereka berilmu tapi tidak beramal. Banyak ilmunya. Bahkan dia tahu Rasul Muhammad akan diutus, dia tahu. Makanya orang-orang Yahudi berkumpul di Madinah dulu. Orang Yahudi ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka sudah lebih dulu sampai di Madinah. Karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka akan ada sosok Rasul terakhir akan sampai di Madinah. Tapi mereka menganggap itu dari golongan mereka. Ternyata Rasul bukan dari golongan mereka. Akhirnya mereka tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun Nasara, mereka tidak punya ilmu tapi beramal. Ini juga banyak nih begini. Yang penting niatnya baik. Masya Allah Pak. Justru niat baik itu tanpa ilmu, itulah yang membuat merajalelanya kebid'ahan. Bapak Ibu coba perhatikan ya, tidak ada satu pun bid'ah yang muncul karena niat buruk, gak ada Pak. Gak ada satupun Pak. Ada orang azan di kuburan. Apa niatnya buruk azan di kuburan? Baik niatnya. Oh ini jenazah nih kasihan nih. Dulu waktu hidup gak pernah sholat. Udahlah saya azanin aja deh. Misalnya. Jadi gak ada satupun bid'ah yang muncul karena niat buruk, gak ada. Bahkan terbunuhnya Ali pun niat mereka baik. Khawarij, bid'ahnya Khawarij. Terbunuhnya Utsman, niat mereka baik menurut mereka. Kenapa mereka bunuh Ali? Orang-orang Khawarij kenapa bunuh Ali? Di antara sebabnya mereka mengatakan Ali tidak menegakkan hukum Allah. Kenapa Ali tidak segera untuk memutuskan siapa pembunuhnya Utsman? Kenapa ditunda-tunda terus, kata mereka? Mereka ingin Ali menegakkan kisos. Baik atau tidak niatnya itu? Baik. Tapi kata Ali, bagaimana aku segera melakukannya?
Pembunuhnya Utsman satu, tetapi yang berada di belakangnya ada 2000 orang. Apa mungkin aku membunuh 2000 orang? Makanya Ali dia berpikir, nggak tergesa-gesa. Tapi sama kaum Khawarij langsung dicap. Ali mempermainkan hukum Allah. Ali tidak menegakkan kisos. Makanya ketika Ali dibunuh di waktu subuh, ketika dia berangkat ke masjid, ya, yang membunuh Ali mengatakan apa? Wahai Ali, sesungguhnya hukum itu milik Allah, bukan milikmu dan sahabat-sahabatmu. Ini ucapannya Khawarij ketika membunuh Ali. Makanya bid'ahnya Khawarij ini bid'ah yang paling besar, karena mereka mengkafirkan para sahabat. Kenapa mereka kafirkan? Niat baik. Mereka menganggap ya gitulah, dibunuh Ali dengan ucapan niat yang baik. Makanya niat baik tidak cukup. Ada orang azan gimana caranya, Bu? Langsung aja azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dia enggak? Pakai muqaddimah dulu. Apa muqaddimahnya? Salawat dulu. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tarik napas sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bid'ah juga, Pak. Kita kalau tanya sama dia nggak akan pernah berniat buruk. Kok antum azan pakai sholawat? Ya Ustadz, biar lebih afdol Ustadz. Oh berarti azannya bilang nggak afdol? Kan gitu. Oh biar lebih menyentuh hati. Oh berarti azannya bilang nggak menyentuh hati, nggak pakai sholawat. Oh biar lebih baik, berarti azannya bilang nggak baik. Udah nggak bisa, Pak. Sesuatu yang sudah sempurna. Maka ketika turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, Umar bin Khattab dia langsung nangis. Kata Umar, fama ba'dal kamal illa nuqsan. Sesungguhnya sesuatu kalau sudah sempurna, ketika dia ditambah akan berkurang kesempurnaannya. Itu sudah jelas tuh. Sesuatu kalau sudah sempurna ditambah, berkurang nggak kesempurnaannya? Berkurang. Apapun itu. Antum mengisi bensin motor, itu bensin motor kapasitasnya berapa liter? Anggaplah 5 liter. Antum isi 20 liter. Tumpah nggak? Tumpah, nggak sempurna. Antum dikasih dokter obat, minum sekali sehari 3 kali. Antum minum 10 kali. Oh kalau 3 kali kata dokter sembuhnya sembuhnya minggu depan. Terus antum berniat baik. Oh biar sembuhnya besok minum aja 10 kali. Mati antum overdosis. Itu gitu Pak. Agama tuh begitu juga. Dia sudah sempurna. Cara zikir sudah sempurna, cara sholat sudah sempurna. Tidak ada yang kurang dari agama kita. Sampai kata sebagian Syekh Utsman Khamis, agama ini copy paste. Atau copy paste. Itulah agama kita, Pak. Semakin mirip dengan Nabi, semakin afdol. Semakin mirip, semakin sesuai, semakin dia besar pahalanya. Walau menurut orang itu ibadahnya ringkas. Makanya disebutkan sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada berlama-lama dalam bid'ah. Contoh ya, orang kalau nggak punya ilmu dalam beramal, ketika azan subuh berkumandang dia ke masjid. Sampai dia di masjid dia sholat qabliyah subuh. Sunnahnya apa bacanya? Nggak sunnah baca suratnya apa? Qabliyah subuh, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sama dia ndak? Pendek itu. Kan katanya lebih panjang lebih bagus. Dia baca lama-lama, Pak. Sholatnya lama. Mungkin 5 menit, antum selesai sudah. Mana yang besar pahalanya? Apakah yang sholatnya panjang tapi bacaannya tidak mengikuti Nabi, atau yang bacanya pendek mengikuti Nabi? Mengikuti Nabi yang pendek, Pak. Makanya ibadah bukan banyak-banyak.
Ibu kalau umroh, ibu berangkat umroh nih, udah sekali aja, nggak perlu ngambil mikot lagi. Oh, umroh untuk bapak saya, ambil lagi untuk ibu saya. Ditanya, ibu dalilnya apa? Dalilnya ada, dalilnya. Mumpung di Mekah, Ustaz. Mumpung di Mekah. Ini bukan dalil, Pak. Dulu sahabat berangkat dari Madinah, naik onta, jalan kaki, mau umroh sama Nabi menuju ke kota Mekah. Sekali mereka umroh. Bahkan Aisyah ketika dia ditemani oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Abi Bakar, dan sebagian sahabat yang menemani Aisyah umroh lagi, itu dia tidak umroh. Ini menunjukkan pengkhususan untuk Aisyah. Jadi bukan banyak-banyak ibadah ini, ya. Sekali safar, sekali umrah, cukup. Yang penting diterima Allah, itu yang paling penting. Nanti ada rezeki lagi berangkat untuk niat orang tua yang sudah wafat, itu boleh. Sama juga seperti Idul Kurban, ya. Kalau seorang dia beridul kurban tidak punya ilmu, ya, ilmunya fatwa ulama, Pak. Itu juga bukan ilmu. Ilmu itu Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah, itu ilmu. Fatwa harus menyesuaikan dengan ini. Kalau tidak sesuai, tidak bisa diambil. Contoh, antum Idul Kurban, antum punya ayah ibu sudah wafat, antum beli kambing 3, satu untuk antum, satu untuk ayah antum yang sudah wafat atau ibu antum yang sudah wafat. Antum niatkan untuk kaifiat kurban, maka ini tidak sesuai sunnah. Kecuali niat antum sedekah, oh iya dapat pahala sedekah, tapi bukan pahala kurban. Kan lebih banyak kambingnya Ustaz, lebih bermanfaat untuk kaum fakir. Iya lebih manfaat, tapi tidak sesuai sunnah. Ini sama kayak antum baru lahir anak, antum sembelih sapi, bisa nggak? Akikahnya pakai sapi, boleh? Kan lebih banyak dagingnya, masya Allah. Nggak bisa, udah ada aturannya. Makanya sami'na wa ata'na. Maka yang benar, antum kalau kurban, kita kurban nih, mungkin kita kurban anggaplah satu kambing. Satu sapi jarang, kebanyakan ya. Satu kambing untuk punya rezeki satu kambing. Nah di situ antum niatkan kurban antum, kurban ayah, ibu, keluarga yang sudah wafat. Jadi mereka bersama dengan niat kita. Jadi bukan kurban sendiri, bukan. Kenapa? Karena Nabi seperti itu. Nabi mengatakan ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Jangan bilang, oh mungkin Nabi lagi susah waktu itu Ustaz. Ini juga akalnya Pak. Logika nggak bisa. Ini sama kayak sebagian, kadang-kadang kita lihat komentar orang-orang awam itu Bu, luar biasa. Oh perempuan tuh bercadar itu dulu Ustaz. Dulu kan banyak debu, gurun pasir, makanya pakai cadar. Sekarang udah nggak ada debu, nggak ada, bukan gurun pasir, nggak perlu pakai cadar. Ini juga namanya apa? Akal-akalan. Sama, ada sebagian perempuan Bu. Saya pernah diceritakan ya, ada seorang ibu-ibu, pokoknya dia kekeh 5 waktu di masjid. Kekeh, anaknya cerita, Ustadz ibu saya Ustadz, dia 5 waktu di masjid, gak mau dia di rumah. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi masalahnya dia mengatakan apa? Enggak. Yang afdal tuh di masjid sholat. Kan ini rumah Allah nih. Ini rumah Allah, ini rumah Allah kata dia. Terus dibacakan hadis, bukan ada hadis Bu. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumahnya perempuan itu lebih baik daripada masjid. Itu dulu kata dia. Dulu kan gelap. Banyak apa? Banyak hewan buas. Kalau perempuan keluar rumah, dia ke masjid, banyak perampok dulu. Sekarang kan udah enggak. Berarti hadis enggak berlaku kata dia. Ini kalau kayak gini beragama, kita akan merubah-rubah ajaran Rasul. Makanya kembali kepada Quran Sunnah itu terkadang kita diuji memang. Terkadang kita diuji. Makanya ingat ya, semua bid'ah muncul karena niat yang baik, tidak ada niat yang buruk. Tapi tidak bisa dikatakan itu boleh. Kenapa? Karena
Syarat dalam kita menuntut ilmu harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita ambil satu lagi ya, satu ayat lagi sekilas saja. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah ya Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Jadi kata Allah, ada orang-orang yang lebih buruk daripada orang fasik. Siapa orang fasik? Pelaku dosa besar. Yang namanya fasik itu pelaku dosa besar, tapi dia masih muslim, Yang lebih buruk adalah orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Allah sebutkan di sini, ya, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Saking buruknya mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ketika bercerita tentang orang-orang yang diberikan hati tidak dipakai untuk mentaati Allah, diberikan mata tidak dipakai untuk melihat keagungan Allah, Allah mengatakan balhum adall, ulaika kal an'ami balhum adall. Orang-orang yang seperti ini, ya, punya mata tidak dipakai untuk mengakui keagungan Allah, punya telinga hanya mendengarkan yang haram, punya hati tidak mau bertauhid, Allah mengatakan mereka itu sama seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Nah, di sini dalil bahwasanya tidak ada orang yang lebih hina di sisi Allah lebih daripada orang yang menyembah selain Allah. Maka kita jangan hati-hati kalau kita ngomong sesuatu tentang orang yang sudah wafat. Kita sering mendapatkan sebagian kaum muslimin bilang gini, Ustadz, kok dia nggak dapat hidayah ya Ustadz? Ini kok ini ngeri juga ini Pak. Ustadz, saya punya tetangga, dia orang Nasrani Ustadz. Orangnya baik, santun, sering bantu orang. Kok dia nggak dapat hidayah? Sekarang dia sudah wafat. Ini pertanyaan, protes sama Allah ya atau tidak? Iya. Kok nggak dapat hidayah ya? Heran saya. Ente heran sama siapa? Ini tanpa kita sadari loh Pak. Heran saya Ustadz, kok dia nggak dapat hidayah? Dia sedang heran sama siapa sebenarnya? Sama takdirnya Allah. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, saya heran sama engkau. Ini orang baik, kok nggak dikasih hidayah? Hati-hati. Terkadang ada satu kalimat kata Nabi, ma min rajulin yatakallam ma yatabayyanu fiha fayulqa finnar 70 kharifan. Boleh jadi seorang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap biasa. Oh, enggak masalah lah ngomong ini. Ternyata melemparkan dia ke neraka 70 tahun perjalanan. Gara-gara kalimat apa? Kok tadi. Nah itu, hati-hati itu. Heran saya. Makanya ibu-ibu, ya, ketika Allah turunkan ayat tentang kematiannya Abu Thalib, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Muhammad, engkau tidak bisa kasih hidayah. Aku yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang aku inginkan. Allah tutup ayatnya dengan apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang paling tahu siapa yang pantas dapat hidayah, bukan engkau ya Muhammad. Allah yang paling tahu. Jadi kalau ada orang secara zahir dia nggak dapat hidayah, mati dalam kondisi kafir musyrik, ada mungkin satu ilmu yang kita nggak tahu, sehingga Allah wafatkan dia dalam kondisi musyrik. Kayak Abu Thalib, wafatnya musyrik. Fir'aun, wafatnya kafir, musyrik. Kenapa Fir'aun nggak dapat hidayah? Allah tahu siapa yang pantas, siapa yang tidak. Allah tahu. Makanya Nabi Nuh, kan pernah kita sampaikan, ketika Allah ingin menghancurkan atau mengirimkan banjir besar, maka Nabi Nuh dia minta sama Allah
agar anak-anaknya diselamatkan. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anak-anakmu itu dia bukan amal solehmu. Nah, perhatikan ibu-ibu di sini. Allah menyebutkan tentang anak Nabi Nuh yang kafir bukan dengan kata anak, tapi Allah sebutkan innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anak-anakmu, tapi Allah sebutkan mereka amal yang tidak soleh. Kata para ulama, anak kalau tidak soleh, dia tidak akan berguna untuk orang tuanya. Itu perhatikan baik-baik ya. Kalau kita punya anak soleh, kita wafat, dia bermanfaat mendoakan kita. Tapi kalau anak tidak soleh, dia tidak ada manfaatnya. Mungkin di dunia ada, di akhirat tidak ada. Ketika Nuh minta sama Allah anaknya diselamatkan, apa kata Allah? Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Wahai Nuh, engkau jangan minta sesuatu yang engkau nggak tahu ilmunya. Aku yang paling tahu. Kapan anakmu dapat hidayah atau tidak, aku yang paling tahu, kata Allah. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku ingatkan engkau supaya engkau tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Di sini dalil, kita nggak boleh mengatakan kenapa fulan nggak dapat hidayah, kenapa nggak dapat hidayah. Walaupun secara zahir dia itu seakan-akan baik di mata masyarakat. Itu diperhatikan baik-baik ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita ambil satu, masih banyak dalilnya ternyata jemaah. Baik, kita cukupkan insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan dengan dalil yang berikutnya, masih pada bab 23. Ibu-ibu tolong ditandai ibu-ibu ya. Ditandain batasan terakhirnya. Nanti kita akan masuk kepada bahasan berikutnya berkaitan dengan rincian-rincian tasyabbuh ya. Jadi kapan seorang itu dikatakan tasyabbuh, kapan tidak. Jadi terkadang ada sesuatu yang tadinya itu adalah kebiasaannya orang kafir, kemudian sudah berubah. Yang tadinya kebiasaan orang kafir kemudian sekarang sudah tidak, maka tidak dikatakan tasyabbuh. Itu contohnya banyak, contohnya banyak. Tadinya itu ciri khas orang kafir, sekarang dengan berjalannya masa maka berubah, maka itu juga tidak dikatakan tasyabbuh. Nanti kita akan sebutkan rincian-rinciannya insyaallah taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, ini ada mic, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini kita baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waktu saya menikah belum memakai jilbab, dan setelah menikah baru memakai jilbab. Dan qadarullah foto pernikahan saya dipajang di rumah orang tua saya. Berarti foto tidak pakai jilbab. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada orang tua saya untuk tidak memajangnya, tapi sampai dengan kemarin orang tua saya tidak bersedia untuk menurunkan foto tersebut. Akhirnya saya sendiri yang mencopot foto tersebut kemarin. Saya pikir awalnya ini bukan hal besar, tapi ternyata ayah saya marah besar kepada saya Ustadz untuk sampaikan foto tersebut sebagai kenangan untuknya. Sudah saya sampaikan tentang larangan mudaratnya, tapi ayah saya masih marah kepada saya Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Terlebih jika ayah saya meminta foto tersebut untuk dipajang kembali. Bagaimana dengan dosa jariahnya kepada saya Ustadz? Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Pertama ya, saya tidak tahu bagaimana gaya ummahat ini menasihati ayahnya ya. Bagaimana cara dia menasihati ayahnya, sehingga ayahnya mungkin marah besar gitu. Saya tidak tahu bagaimana, apakah dia lemah lembut, apakah dia menyampaikan dengan kasar, ayahnya sakit hati, bisa aja ya. Tapi anggaplah ya, memang wanita ini sudah baik-baik dia ingatkan sama ayahnya. Jadi saya ingin mengatakan, kalau cara kita menasehati di awal salah, minta maaf, perbaiki. Itu dulu ya. Karena terkadang memang orang tua itu
Kadang ada gengsinya, ya. Kadang dia merasa, kamu anak kecil tahu apa, saya ini orang tua kamu, gitu kan. Nggak mau dia ikut, bisa juga, ya. Atau kita ngomongnya terlalu kasar, terlalu keras, orang tua nggak mau. Akhirnya orang tua marah besar. Nah kalau ini kita minta maaf dulu, ya. Nah tapi kalau seandainya kita sudah berusaha baik-baik, ngomongnya wajar, baik, santai, ternyata ayah tidak mau juga, ya, maka tetap kita harus terus mendakwakan orang tua kita, dan tetap foto itu harus diturunkan, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, tidak ada. Jadi tetap terus bujuk ayah, telepon ayah, ya, ngomong sambil makan martabak, ya. Jadi kadang-kadang nggak usah terlalu kaku, ngomong sambil santai, ya tolonglah fotokan fotonya. Atau kadang-kadang mungkin masuk ke nilai-nilai lain, ya saya malu, saya udah pakai jilbab, ya difotokan nggak pakai jilbab. Kadang-kadang kalau kita masuk dari sisi nggak masuk malaikat rahmat, nah itu orang-orang kadang-kadang nggak setuju dia. Oh saya santai-santai aja kok di rumah, kata dia. Rahmat masuk terus, kata dia. Nah makanya saya bilang, masuk dari sisi-sisi rasa malu wanita, ya saya malu, ya. Kalau foto saya ayah pajang, saya kan sudah pakai jilbab, ya ingatkan itu, ya. Ayah belum mau, terus ingatkan, ya. Ya kalau pada akhirnya ayah masih pakai itu juga, ya, pertama dosanya kepada ayah tersebut. Kita sudah berusaha untuk mengingatkan, ya. Nah kalau memang tidak bisa juga, saran saya nggak usah setengah-setengah, turunkan, hancurkan fotonya, selesai masalah, selesai. Makin ngamuk Ustaz, nggak apa-apa dia ngamuk dulu. Nanti udah tenang, cari hati ayah tuh lagi. Terkadang perlu seperti itu, ya. Jadi ada strategi. Kalau awal tadi nasihatnya baik-baik dulu, ya. Kita sabar, ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Ayah kita masih kekeh nggak mau, kita nggak boleh nanti saya berantem sama ayah, enggak, ya. Dulu para sahabat sampai diusir sama orang tuanya karena mempertahankan din, ya. Nah, ambil cara tadi, ini saran saya, ya. Ambil fotonya, sembunyikan, sembunyiin aja. Ayah ngamuk kebalik, ngamuk, biarin aja dia ngamuk dulu. Nanti cari waktu, ya belikan makanan, minta maaf baik-baik, insya Allah selesai. Iya, simpan di gudang boleh, ya. Kata Syekh bin Baz, foto-foto ini yang haram dipajang, itu yang jadi masalah. Tapi kalau dia diambil, diletakkan di gudang, ya, disimpan rapi, itu tidak mengapa. Ya. Dia yang dipajangnya tidak boleh. Ya, jadi itu sampaikan kepada orang tua, ya. Dan memang kadang-kadang butuh perjuangan, ya. Kadang nggak bisa sekali. Saya aja dulu menghancurkan keramik di rumah saya yang ada gajahnya, itu butuh waktu. Itu saya udah mondok. Ada keramik gajah, kan dulu orang tua kan jadul, kan orang tua jadul. Ada keramik, ada yang kayak gajah yang bisa dipakai duduk, itu loh. Itu saya ambil, saya gergaji kepalanya, Pak. Itu tahun pertama di Al Irsyad. Orang tua ngamuk, masya Allah. Tapi kita sabar aja. Yang penting kepalanya sudah hancur. Mau beli lagi mahal, ambil aja udah. Dalam hati kita, saya sedang menyelamatkan engkau wahai ayah. Ingatkan itu, supaya kita nggak marah. Saya sedang berjuang untuk rumah ini dapat rahmat wahai ayah. Tapi nggak usah ngomong sama ayah, dalam hati kita, supaya kita nggak marah sama orang tua kita. Banyak dulu, kayak misalnya, ya macam-macam lah kan di rumah itu banyak pengingkaran, ya. Jadi semua kadang-kadang perlu perjuangan, ya. Sama kayak dulu Umahan ada nanya ke saya, Ustadz, saya ada piano di rumah Ustadz, 2 biji. Itu masa-masa jahiliyah saya. Terus gimana Ustadz? Boleh nggak dijual? Tidak boleh, saya bilang. Terus gimana Ustadz? Ya hancurkan aja. Aduh, hancurkan Ustadz. Kenapa Bu? Kalau ibu susah saya bantu ngancurin, saya bilang. Kalau ibu nggak tega, ibu nggak usah lihat. Ibu nanti saya ke rumah ibu saya hancurin, saya bilang. Ibu nggak usah lihat, anggap aja nggak ada. Kadang-kadang setan tuh gitu, dengan kita lihat nih piano harga mungkin 20 juta dihancurkan di depan mata, sakit hati atau tidak? Jangan-jangan saya salah beragama, jangan-jangan nih pendapatnya keras misalnya.
Tapi solusi yang kedua ada, ya. Itu piano dicopot-copot semuanya sampai fungsi pianonya hilang kata Imam Syafi'i, dan dia dijual kiloan. Misalnya kayunya dijual kiloan. Jadi kita bukan menjual piano, menjual apa? Menjual kayunya, ininya. Itu cara yang kedua. Kalau nggak kuat menghancurkannya, cara yang kedua seperti itu. Itu berlaku pada semua alat musik, gitar listrik, drum band. Dan ingat, tidak ada kata rugi, nggak ada, Bu. Orang bilang rugi dong Ustaz, nggak ada kata rugi. Karena pasti Allah ganti. Sekarang ini kita sedang menghancurkan alat yang pencipta langit bumi larang. Pasti dia bisa ganti untuk kita yang lebih baik. Berapa? 50 juta, 100 juta. Kecil bagi Allah, Bu. Yang penting punya tauhid dulu, punya iman dulu. Lihat Abdurrahman bin Auf ketika dia pindah ke Madinah, hartanya langsung nol. Tinggal semua di kota Mekah, dan itu harta halalnya. Harta halalnya loh. Bukan harta haram, harta halal. Nggak bisa dibawa ke Madinah. Tapi diganti Allah. Maka ingat dengan satu hadis, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, harus karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Makanya tauhid itu harus selalu ada dalam hati kita. Iman, pengagungan kepada Allah. Ini Allah yang suruh. Gimana coba Allah yang suruh? Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik jemaah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.